Suara Bapak lancar nggak? Sinyalnya ini lancar ya? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, ini adalah konteks historis sebelum turunnya Al-Quran ya. Al-Quran itu turun di Makkah ya. Al-Quran turun di Makkah. Turun di Makkah dan Madinah. Cuma 2 kota ini ya turunnya ya. Makanya di dalam Quran ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Bapak nulis Arab kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi Al-Quran itu turun di 2 kota ini, Makkah dan Madinah. Makanya seluruh Al-Quran itu kalau nggak Makkiyah, Madaniyah ayatnya. Nah, ini pada waktu itu kita berbicara sebelum ya. Berarti kalau sebelum berarti Nabi Muhammadnya belum lahir dan sudah pasti belum menjadi nabi. Jazirah Arab, Bapak pindahin dulu ininya. Jazirah Arab itu terletak di Asia Barat Daya ya. Daerahnya terbentang luas dalam bentuk padang pasir dengan daerah perbatasan di sebelah utara dengan negeri Syam. Syam itu sekarang ini ya, Yaman, Irak, Syria itu ya. Terus sebelah timur dibatasi oleh Teluk Persia dan sebelah selatan dibatasi oleh 2 lautan, yaitu Lautan Hindia dan Laut Merah. Nah, ini adalah kondisi Arab ya. Jadi dulu Arab itu bukan sebuah negara ya. Arab itu nama bangsa ya, bangsa Arab. Makkah itu ya pusatnya. Makanya di sini ada Makkah dan ada Madinah. Kita akan belajar kenapa sih Al-Quran itu diturunkan di tempat ini. Kenapa enggak di Jogja, kenapa enggak di Surabaya, kenapa enggak di Eropa misalkan ya. Kenapa turunnya kok di sini? Nah, kita cek. Nah, ini kehidupan sosialnya ya, kehidupan sosial di wilayah Jazirah Arab. Nah, kehidupan sosial yang terjadi sebelum datangnya Islam di Arabia itu terjadi ini ya, perampokan, itu udah biasa ya, makelar di mana-mana, pembegalan, semangat kesukuan nih. Terus juga menyukai perang antar suku ya, serta banyaknya poligami, bukan hanya poligami di sini mana, ada poliandri juga ya. Pekerjaan masyarakat Arab kala itu adalah ini ya, berternak ya. Ada yang petaninya ya bukan petani padi ya, petani kurma kalau misalnya. Ada pedagang, ada pengrajin tangan. Sedangkan budaya yang ada di sana kala itu adalah pembuatan rumah batu. Jadi rumahnya terbuat dari batu-batu. Ada yang permanen juga ada, melakukan pengairan dan latihan menulis. Nah, jadi di Arab itu sebelum datangnya Islam itu saling membangga-banggakan antar suku ya. Nabi Muhammad itu termasuknya suku Quraisy di sana ya. Jadi antar suku itu saling membangga-banggakan dan kadang-kadang kalau ada orang dagang yang dari negara lain masuk ya di padang pasir itu masih ada pembegalan. Nah, terus juga dari ininya poligami itu, kalau poligami itu suaminya satu, istrinya banyak. Kalau poliandri itu kebalikannya laki-lakinya satu, perempuannya satu, laki-lakinya yang banyak. Ini bahasanya. Bahasa yang digunakan itu ada Yursmitis ya. Kenapa ini di sana itu nanti ada di bawah. Ini jadi sukunya itu berawalnya suku Smith ya di Arab itu, atau sebenarnya ya ini keturunan Nabi Adam yang kesekian ya dalam bahasa Eropanya itu, yang kemudian menjadi bahasa Arab. Nah, masyarakat Arab itu terdiri dari berbagai suku ya. Ada suku, ada kabilah. Salah satu kabilah yang paling terkenal di kota Mekah adalah suku Quraisy. Nah, suku Quraisy.
Mereka terkenal karena kemahirannya dalam berdagang, serta karena mereka yang mengendalikan Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah ketika datang Islam itu kan yang pegang kunci itu adalah Abdul Muthalib. Ya. Nah, ini yang pegang kuncinya. Yang pegang kunci Ka'bahnya itu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini siapa? Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi. Ya, ini yang pegang kuncinya ini. Nah, Ka'bah sebelum Islam sudah merupakan tempat yang penting sebagai pusat kegiatan keagamaan. Orang-orang berdatangan untuk berziarah setahun sekali dari berbagai pelosok Arab, baik yang jauh maupun yang dekat. Ya, jadi selain di sana itu ini juga berdagang. Makanya tidak heran ketika salah satu keluarga Abdul Muthalib ini juga banyak yang berdagang. Jadi Abdul Muthalib ini punya anak lebih dari ataupun 10 ya. 10 laki-laki. Nah, makanya termasuk orang yang kuat. Nah, jadi punya anak 10 laki-laki. Di sini ada Abu Thalib, ada bapaknya Nabi, Abdullah, ada Abbas, ada Hamzah, ada termasuk di situ ada ini ya, yang itu ya Abu Jahal, Abu Lahab itu masih Abu Jahal, Abu Lahab ini masih paman ya, masih saudara ya. Nah, jadi ini punya anak 10 laki-laki. Dan yang paling disayangi salah satunya adalah Abdullah itu. Nah, ini yang paling disayang ya. Atau termasuk anak yang paling dicintai ya, karena ada cahaya. Nah, terus kehidupan keagamaan penduduk Arabia ini bervariasi. Tetapi yang paling banyak antara mereka, terutama orang Mekah, adalah paganisme ya. Paganisme ini menyembah berhala, patung-patung. Kalau di Indonesia ya paganisme ini sebelum Islam datang juga sama ya, menyembah batu, menyembah pohon-pohon. Nah, jadi paganisme itu menyembah benda atau berhala. Di bagian Arab pedalaman atau badakwah, mereka menganut animisme, yaitu percaya kepada kekuatan alam ya. Mereka menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, bahkan mereka juga menyembah para leluhurnya. Agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran atau sebelum datangnya Islam adalah agama Semit. Agama Semit itu agama Samawi sebenarnya ya, agama keturunan Nabi Ibrahim. Mulai menyembah Tuhan Yahu atau Yahweh atau Jehovah. Ini bahasa Ibrani ya, menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Sudah ada agama Yahudi dan sudah agama Kristen juga di Mekah itu. Nah, di antara berhala-berhala mereka ada yang namanya Lata, ada Uzza, ada Manat, ya, ada Kolas, ada Rudo, ada Riam, dan lain-lain. Akan tetapi selain mereka mempercayai hal-hal tersebut di atas, mereka juga mempercayai adanya Allah. Jadi Allah itu sudah ada, sudah mereka percaya. Kenapa? Karena di Mekah itu salah satu nabi yang populer adalah Nabi Ibrahim, ya, atau Abraham, ya, Ibrahim dan Ismail. Nah, ini adalah salah satu cerita yang paling populer ya. Ini juga di daerah Ka'bah yang terkenal dengan ceritanya itu ketika mendapat air Zam-Zam itu ya. Yang kemudian air Zam-Zam itu seiring berjalannya waktu tenggelam, tertutup pasir. Jadi air Zam-Zam itu sempat tenggelam ratusan tahun ya. Ratusan mungkin ribuan tahun sebelum
digali kembali oleh kakeknya Nabi yang Abdul Muthalib tadi. Nah, ini digali sama Abdul Muthalib, walaupun sebelum-sebelumnya sudah banyak orang-orang yang pengen menemukan kembali air Zam-Zam, tetapi tidak ketemu ya. Tapi Abdul Muthalib ini dengan kerja keras bersama saudara-saudaranya akhirnya menemukan kembali. Makanya dia ini yang kemudian yang megang atau yang punya kekuasaan penuh atas air Zam-Zam gitu. Yang sampai sekarang masih kita rasakan ya. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang umroh atau ada yang haji di sana. Tuhan atau dewa sebagai suatu jadi adanya Allah ini sudah ada. Apa buktinya? Buktinya Abdul Muthalib ini nama anaknya ada yang namanya Abdullah. Bapaknya Nabi itu siapa namanya? Abdullah. Berarti Abdullah ini kan artinya hamba Allah. Benar nggak? Padahal waktu itu nabinya belum lahir. Tapi kok sudah ada nama Allah di sini. Ya, karena Allah itu sebenarnya Tuhan yang sudah disampaikan dari pendahulu-pendahulu ya, dari mulai Adam, Idris, Hud sampai Ismail, Ibrahim, Moses atau Musa, Harun. Nah, ya, itu adalah sudah memperkenalkan nama Allah ini. Jadi nggak aneh ketika Abdul Muthalib kok memberi anaknya Abdullah. Nah, jadi mereka tuh mempercayai Allah ini sebagai Tuhan. Tetapi di sini lihat nih, Tuhan ini kehidupan mereka, penyembahan mereka terhadap berhala, lihat nih harus digaris bawah ini. Penyembahan mereka terhadap berhala itu adalah sebagai sarana, ya, sebagai sarana yang dapat mengantarkan doa mereka kepada Allah. Nah, ini ya mengkultuskan orang baik yang berlebihan. Ya, berlebihan tuh gimana? Misalkan kita punya kakek kita itu orang baik, terus kita sembah-sembah, nah itu salah. Tapi kalau kita hanya mendoakan, nggak apa-apa. Jadi yang salah itu mengkultuskan orang baik menjadi Tuhan. Sama seperti Nabi Isa, itu kan Nabi yang dikultuskan menjadi Tuhan oleh para pengikutnya. Ketiga berhala itu diceritakan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 19 sampai 21 ya, yang bunyinya itu kalau nggak salah apara'aitu Lata wal Uzza. Bisa dicek nanti ya di itu ya, apara'aitu Lata wal Uzza dan seterusnya ya, yang artinya maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza wal Mannah ya. Yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan, apakah patut untuk kamu laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Nah, ini bisa dicek nanti ya. Afara'aitum Lata wal Uzza, apakah patut ya? Itu. Jadi ini sebagai bentuk bantahan ya. Al-Lata dan Uzza, Mana, ini adalah nama-nama berhala yang disembah orang-orang Arab jahiliyah. Dan dianggapnya anak perempuan Tuhan. Ya. Jadi kalau misalkan Isa dianggap anak oleh pengikutnya itu tidak aneh. Jadi banyak orang-orang dulu itu yang anggap anak Tuhan. Itu ada ya. Dan anak Tuhan ya akhirnya menjadi Tuhan. Nah, gitulah. Terus, sistem kekeluargaannya gimana? Sistem kekeluargaan ini berdasarkan patriarkal ya. Patriarkal itu apa, Pak? Keturunan garis laki-laki. Secara langsung dari leluhur hingga ke bawah. Keberadaan seseorang dilihat dari segi kegagahan dan kekuatan dalam menghadapi musuh. Makanya karena tradisi-tradisi ini dari garis laki-laki, makanya di Arab itu sampai hari ini itu kalau kita pergi haji itu harus menyebutkan bin. Nah, makanya Nabi Muhammad itu kan binnya sampai urutan ke-20 itu terdeteksi ya.
dari mulai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sama bin Qusay bin Kilab, terus sampai selesai sampai ketemu ke garis Ismail dan Ibrahim. Bin. Lalu ibunya kemana? Ibunya putus. Ya, jadi kalau Mutiah, Fitri punya anak itu nggak ada yang binnya ke kamu, ya, ke bapaknya. Makanya ini juga diputus, ditegur oleh Allah. Ditegurnya gimana? Kemarin sudah Bapak cerita bahwa Nabi Muhammad itu kan punya anak 7. Betul ya? Nabi Muhammad punya anak 4, 5, 6, 7. Nabi Muhammad punya 7 putra, 7 anak, 4 perempuan, 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki ini ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim. Nah, ini anak laki-lakinya. Anak perempuannya ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada siapa lagi? Fatimah yang paling populer. Satu lagi siapa? Ruqayyah. Ya. Ini 4 putri dan 3 putra. Semua anak laki-lakinya ini ditakdirkan oleh Allah tidak ada yang hidup. Tidak ada yang hidup sampai memiliki anak. Jadi ininya tuh selesai, putus. Bener nggak sejarah ini? Ya. Jadi Qasim ini meninggal di usia kecil. Abdullah juga meninggal di usia kecil. Ini anaknya, anak 7 ini 4 dan 2 ini dari Khadijah. Ya, jadi istri Khadijah itu punya anak 6. Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, Zainab, Qasim dan Abdullah. Ibrahim ini ibunya berbeda. Ayo, siapa yang tahu ibunya Ibrahim? Ayo, silakan. Mutiah, tahu nggak Ibrahim ini ibunya siapa? Nggak tahu. Masa ini bukan Khadijah ibunya? Ayo. Mana? Asri mana? Tahu nggak? Gimana, Pak? Ibunya Ibrahim ini siapa? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Wah, gimana ini? Katanya pengen masuk surga, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini nggak tahu nama ibunya aja. Ada yang tahu? Zahro? Nggak tahu? Waduh. Hindun, Pak. Wah, Hintun mah. Hintun lah istrinya. Nggak punya anak. Sama Hintun nggak punya anak. Maria. Yo, sama Maria. Betul ya? Ini sama Maria. Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi sama Maria ini punya anak. Maria itu adalah hadiah ya dari bangsa Kipti, dari raja ya. Hadiah yang kemudian dinikahi oleh Nabi. Ada juga yang menyebutnya budak ya, karena waktu zaman itu hadiah itu menjadi budak, tapi sama Nabi diangkat derajatnya menjadi istri. Ini punya anak Ibrahim, masih bayi juga, meninggal juga. Ya, masih bayi juga meninggal dunia ya. Jadi akhirnya ini juga sisanya ini tidak ada yang punya anak ini. Zainab juga nggak ada, Ummi Kulsum nggak ada, Ruqayyah juga keburu meninggal. Ini ada yang dinikahin sama Utsman, ya. Makanya Utsman itu dijulukinya apa? Yang punya 2 cahaya itu Zuratul Ain ya. Dunurain, Pak. Ya, Dunurain ya. Jadi itu punya 2 cahaya. Jadi menikah yang pertama meninggal, terus dinikahkan lagi sama Nabi sama putri berikutnya. Kalau Fatimah ini sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Inilah garis keturunan Nabi itu akhirnya dari sini. Dia punya anak Hasan dan Husain.
Nah ini, ke sini ke bawah. Ya. Jadi akhirnya Bapak udah pernah bilang kemarin, garis keturunan patriarkal ini, garis laki-laki ini yang menganggap sebagai keturunan paling sakral, ini diputus sama Allah. Jadi akhirnya ketika para habaib hari ini, dia baik itu dari keturunan Hasan atau dari keturunan Husain, maka dia akan binnya ke Ali, kan suaminya Ali, suaminya Fatimahnya kan Ali. Nanti Alinya bapaknya siapa? Abu Thalib. Nyambung nggak ke Nabi? Kalau secara laki-laki? Tidak. Ya, inilah salah satu desain ya. Walaupun dalam Islam keturunan garis laki-laki secara waris juga tidak semuanya dihapus ya. Tidak semuanya dihapus. Ya, kita lanjut. Mereka sangat membanggakan sukunya atau asobiah ini ya, atas suku yang lain dan saling berselisih tentang suku mana yang paling mulia di antara mereka. Nah, itu ya. Nah, ini kesimpulannya. Kalau kita telusuri sejarah turunnya Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa teks Al-Quran ini terbentuk dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Jadi Al-Quran itu turun itu 23 tahun. Ya. Jadi Al-Quran turun itu 23 tahun. Ya. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Nah, kita harus tahu ini 20 tahun lebih itu untuk apa? Sebagai respon terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Arab pada masa itu. Jadi Al-Quran turun itu ada konteksnya, ada sebabnya, namanya asbabun nuzul. Nah, ada sebab-sebab turunnya. Jadi Al-Quran itu jangan dikira turun teman-teman, Allah ngasih kitab ke Nabi Muhammad, nih kitabnya, kayak di film Sun Gokong gitu. Nah, dikasih kitabnya. Enggak, tapi sesuai teks dan konteks. Jadi kejadiannya apa, Allah nurunin apa. Kejadiannya begini, Allah nurunin gini. Makanya kita nggak boleh menafsirkan Al-Quran tanpa kita tahu sebab-sebab turunnya. Ya. Jadi misalkan ada ayat perang, wah kita harus berjihad nih. Itu harus dibaca dulu konteksnya. Kenapa ayat perang ini turun? Bagaimana kondisinya? Ya, itu harus seperti itu. Jadi ketika misalkan Al-Quran bercerita maka bunuhlah orang-orang itu dalam konteks perang, maka harus tahu sebabnya. Sehingga orang tidak menelan mentah-mentah, bom dan lain sebagainya seperti hari ini. Karena mereka membaca saja, tidak belajar ini konteks turunnya itu seperti apa. Jadi Nabi Muhammad ini setelah angkat menjadi Rasul umur 40, itu kan pertama dakwah itu kan sirri, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya pun orang-orang lemah dan sedikit, dan ketika disakiti juga kan tidak pernah melawan. Bener nggak? Jadi hampir selama di Mekah itu kan tidak ada peperangan. Jadi di Mekah yang 10 tahun ini itu belum turun ayat perang untuk melawan ya maksudnya. Ini kan dianiaya ya. Dianiaya, yang masuk Islam disiksa seperti misalkan sahabat Bilal atau siapa banyak sahabat-sahabat lain yang dibunuh oleh petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi Mekah. Ini selama ayat Al-Qur'annya belum turun untuk melawan, itu Nabi Muhammad hanya bisa mendoakan, hanya bisa menebus budak-budak yang disiksa itu. Baru ketika di Madinah, ketika orang-orang Quraisy nyerang, sudah dibolehkan untuk melawan, dan itu sudah ada menyusun kekuatan. Sebab itulah maka dalam memahami Quran tidak bisa terlepas begitu saja dengan sejarah dan tradisi saat Al-Quran diturunkan. Untuk mengetahui pesan dasar dari maksud tersebut, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun pada masyarakat Arab pada waktu itu, sebagai apa? Mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami.
bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalkan ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Wah, Nabi kan nggak bisa jawab. Nah, karena nggak ada yang tahu. Terus akhirnya turunkan ayat kan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Nah, ketika mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka sesungguhnya yang bertanya dan yang ditanya itu sama-sama tidak tahu. Termasuk ketika ditanya ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Nah, ya, Nabi pernah ditanya tentang ruh. Nah, jadi ruh itu pernah ada yang tanya juga. Turunlah ayat tentang pemberian informasi bahwa ruh itu yang hanya dikasih tahu hanya sedikit, illa qalila itu. Nah, ya. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa itu sebagai jawaban, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, terus juga ada yang bertanya tentang harta rampasan perang yang surat Al-Anfal itu. Yas'alunaka 'anil anfal, lillahi war rasul ila akhirih sampai selesai dijawab. Itu juga jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi di hari itu dan permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Banyak di antara pesan-pesan Al-Qur'an bersifat bantahan yang nyata atas norma-norma sosial yang diberlakukan masyarakat jahiliyah. Nah, kita akan berbicara masyarakat jahiliyah nih. Isi Al-Quran bukan hanya mereformasi tatanan masyarakat yang ada, tetapi bahkan merevolusi konsep-konsep yang sudah baku yang menggantinya dengan konsep baru yang mencerahkan dan membebaskan. Sekarang kita akan berbicara jahiliyah. Kan teman-teman di sekolah atau di madrasah pernah latihan khutbah, sholawat serta salam pada Nabi Muhammad yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Betul nggak, teman-teman? Sering dengar kata-kata itu? Ya. Jadi yang membawa dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini kalau arti bahasanya ini adalah kebodohan. Kebodohan di sini itu bukan kebodohan intelektual. Ya. Kenapa? Karena pada masa itu sudah banyak orang yang bisa baca tulis, sudah banyak orang yang ahli syair ya. Ahli syair itu bukan syiar ya, syair. Syair itu puisi. Ya. Jadi di Arab itu sudah ada banyak ahli-ahli puisi ya di sana ya. Termasuk intelektualnya lumayan. Tetapi masa jahiliyah ini adalah bagaimana mereka yaitu mendewakan berhala-berhala itu. Mendewakan berhala-berhala itu. Dan lebih mengutamakan hawa nafsu. Nah, termasuk tadi ya di slide sebelumnya ini nih yang laki-laki nih. Nih. Nah, jadi keberadaan seseorang dilihat dari kegagalan dalam menghadapi musuh. Ya. Ini jadi zaman itu anak laki-laki itu dianak emaskan. Ya. Anak emaskan laki-laki itu. Kenapa? Karena bisa diajak untuk berperang, kuat. Makanya kenapa tadi sempat ditulis kenapa misalkan Abdul Muthalib itu salah satunya bisa menjadi pemegang kunci penunggu Ka'bah karena dia punya anak laki-laki 10. Bayangin. Anak laki-lakinya berapa? 10. Oh, itu jarang sekali. Jadi kalau ada di kampung kalian anak laki-laki itu 10. Dewasa kuat sekali kan? Yang ngebelanya banyak. Nah, jadi itu sangat ini. Termasuk Umar ketika punya anak perempuan itu kan ada yang dikubur hidup-hidup. Ya, jadi anak perempuan itu dianggapnya aib. Anak perempuan itu dianggapnya aib. Nah, makanya ketika Islam datang ini adalah mengangkat derajat ya. Termasuk ada tradisi kalau perempuan lagi menstruasi itu kan diasingkan ya. Nah, jadi kalau perempuan lagi haid itu diasingkan. Karena dianggap ada setannya yang lagi datang.
pada waktu itu. Kalau kita zaman sekarang kan zaman Islam ya cuma ini aja bahwa ini ketika lagi menstruasi maka tidak boleh beribadah. Itu aja kan. Tidak boleh sholat dan lain sebagainya ya. Kalau dulu wah ini dianggapnya macam-macam ya. Jadi zaman jahiliyah itu kebodohan dalam hal tidak bisa menangkap pesan-pesan Tuhan itu. Ya. Ini kondisi sebelum turunnya Al-Quran. Berarti otomatis kondisi sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Bisa jadi sebelum Nabi Muhammad lahir atau waktu itu Nabi Muhammadnya masih kecil. Dan keturunan Nabi Muhammad, jadi Muhammad dan itu kan tradisinya kan di situ ada poligami dan poliandri tadi ya. Tetapi Nabi Muhammad ini tidak ya, termasuk Abdullah bapaknya juga ya, bapaknya Nabi Muhammad ini, dia itu nikah dengan ibunya Aminah itu. Jadi Nabi Muhammad lahir kan dari dua ibu bapak ini, dan ini adalah nasabnya nasab nikah. Ya, bukan nasab zina, tapi nasab nikah. Termasuk sama Abdullahnya juga kan anaknya Abdul Muttalib juga nasabnya nasab nikah. Nah, jadi semua nasab Nabi ini semuanya nikah, bukan nasab zina. Nasab zina itu seperti apa? Nasab zina itu ya tanpa ada perkawinan. Hamil punya anak udah aja yang sampai sekarang juga masih terjadi ya. Nah, itu kan nasabnya nasab nikah. Nah, termasuk Abdullah dan Aminah ini. Abdullah ini adalah laki-laki paling ganteng ya. Banyak yang suka ini. Udah malim, sopan santun, ini ya. Termasuk para petinggi-petinggi bangsawannya ini punya anak perempuan ini suka ke Abdullah. Termasuk ada salah satu ini ya ahli kitab juga ya yang melihat di jidatnya Abdullah itu ada cahaya yang mana dia meyakini itu adalah cahaya kenabian. Dia sampai perempuan ahli kitab ini datang baik-baik menawarkan diri ke Abdullah. Ya Abdullah, bahwa saya suka sama kamu itu bukan karena syahwat, tapi karena pengen menjadi bagian dari calon nabian. Jadi ahli kitab itu udah tahu. Yang mana setelah Abdullah ini meninggal ketika berdagang pulang ke Madinah itu, ketika Aminah ini hamil, cahayanya itu pindah ke Aminah. Berarti Abdullah itu ada janin kenabian. Ketika janin kenabiannya pindah ke Aminah, Aminah yang ada cahaya. Ya, ini adalah konteks kondisi sebelum Islam datang di Arab itu seperti ini. Dan di Arab ini kenapa turunnya di Arab bukan di tempat-tempat lain? Yang pertama itu adalah kehendak dari Allah ya, mau dimanapun ya. Yang kedua untuk mengklaim juga ya. Jadi termasuk orang-orang Yahudi orang bangsa Israel itu, bangsa Yahudi, itu mereka tuh pengen nabinya tuh keturunan mereka. Sehingga kalau ada nabi-nabi yang bukan keturunan mereka maka dibunuh. Makanya Nabi Muhammad ketika berdagang sama pamannya itu kan sama rohibnya, ini hati-hati harus disembunyikan, takut ketahuan orang Yahudi. Pernah dengar nggak ketika baca sirah Nabawi? Ya, jadi orang Yahudi itu kalau tahu ada nabi selain bangsa Israel itu nggak mau dia. Termasuk Isa itu kan bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Yahudi. Makanya Nabi Isa juga dikejar-kejar dibunuh kan. Nah, sampai akhirnya diangkat itu. Jadi nggak mau orang Yahudi ini. Ya. Nah, gitu ya. Ini seperti itu. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya sambil Bapak absen dulu. Absennya nanti mau di absen sama sini atau di absen aja lah ya. Nanti nyusul yang dari asrinya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya atau mau berpendapat.
Hadir semua enggak ini? Asri, Hadir, Pak. Lilis, Hadir. Aziza, Hadir, Pak. Farihah, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Erbaningsih, Hadir, Pak. Nurul Aini, Hadir. Emilia, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Vira, Hadir, Pak. Afira, Hadir, Pak. Sarafina, Hadir, Pak. Sulistianingsih, Hadir, Pak. Zaki. Mana Zaki? Hadir, Pak. Yang paling ganteng ini di kelas. G. Eni, Hadir, Pak. Talita, ada nggak Talita? Nggak ada ya? Oh ini ada tapi orangnya. Talita, Fadia, Hadir, Pak. Safa'a, Hadir, Pak. Anggun, Hadir, Pak. Fadilah, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Adisa, Hadir, Pak. Kotrun Naswa, Hadir, Pak. Cindy, ada nggak? Ada nggak nama Cindy? Nggak ada ya? Bener nggak namanya Cindy? Cindy hadir, Halo? Pak. Mohon maaf. Cindy dari mana kamu? Nggak dijawab panggil. Dari makan, Pak. Aduh, ini makan siang atau makan pagi nih? Makan pagi, Pak. Legendarian, Hadir, Pak. legendaria ya. Oke, berarti hadir semua ya. Ini luar biasa ini kelas Ulumul Quran hadir semua. Itu terkait dengan ini ya. Nanti kita pembagian kelompok. Silakan, ada yang bertanya nggak sebelum dibagi kelompoknya? Bapak buka dulu ininya, RPS-nya. Ada berapa materi lagi? Ini orangnya ada 26 ya, Asri? Iya, Pak. Ini ada berapa ya materinya? Materinya cuma 12, 2 sudah ya, besok nanti tinggal sejarah. Jadi 10 ya, ada 26. Berarti ada yang 3, ada yang 2. Nanti Asri tolong dicatat untuk minggu depan yang presentasi itu jadi kelompoknya 3 orang, nanti sisanya baru 2 orang. Jadi yang Baik, Pak. pertama itu besok tuh berarti absen 1 sampai 3 Asri, Lilis, Aziza. Itu berarti materinya sejarah turunnya Al-Qur'an. Udah dicatat Asri? Sudah, Pak. Terus Farihah, Nadia, Aprilia. Itu yang nomor 4-nya, sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Terdengar semuanya? Terus Erbaningsih, Nurul Aini, Emilian, itu berarti nomor 5, fungsi dan kedudukan Al-Qur'an. Begitu seterusnya, tolong dicatat sama Asri. Jadi 3, nanti sisanya 2. Berarti ada 6 kelompok beranggotakan 3 orang dan 4 kelompok beranggotakan 2 orang. Gitu ya Asri? Supaya adil, yang 2 orang ini yang paling belakang aja. Jadi kan waktunya lama ya. 4 pekan terakhir. Nah, yang 3 orang ini pekan-pekan awal semua. Nanti di-share di grup ya. Hasilnya kalau bisa nanti bisa habis duhur juga nggak apa-apa ya. Langsung di-share aja di grup.
Itu berarti minggu depan yang presentasi sudah Asri, Lilis, Aziza tentang sejarah turunnya Al-Quran. Makanya Bapak hari ini tidak menyinggung ya sejarah turunnya Al-Quran karena kita hari ini memang konteks keadaan sebelum turun Al-Quran. Kita masuk minggu depan sejarah turunnya Al-Quran yang mutawatir itu ya, berangsur-angsur itu ya. Nah, gimana konteks-konteksnya, cerita-ceritanya. Oke, sampai sini paham Asri tugasnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang presentasi, apakah hanya membuat makalah atau hanya presentasi atau hanya untuk bikin yang makalah presentasi juga. Bikin makalah juga. ada minimalnya nggak, Pak? Ada minimal 10 halaman. Makalahnya minimal 10 halaman. PPT-nya minimal 10 slide. Isinya apa aja? Tolong dicatat. Asri. Ya, Pak. Isinya yang pertama itu daftar isi. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga atau yang C rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa-apa? Rumusan masalahnya sesuai judul masing-masing. Jadi yang pertama tuh rumusan masalahnya tadi ya, proses turunnya Al-Quran. Yang keempat, isi. Yang kelima, kesimpulan. Habis itu daftar isi. Selesai. Daftar pustaka, Pak. Oh iya, daftar pustaka maksudnya. Daftar isi kan sudah di awal ya. Nah, daftar pustaka itu teman-teman nanti dicantumin ya, dapat dari buku atau dapat dari artikel atau dapat dari blogspot atau dapat dari manapun dicantumin, tidak ada susahnya, yang penting dicantumin ya, dari manapun ya. Bapak yakin teman-teman belum bisa nulis tentang itu, makanya di hasil dari artikel-artikel itu ditaruh daftar pustakanya. Gitu Asri, ada lagi? Cukup paham ya? Untuk daftar pustakanya apakah ada minimal berapa gitu, Pak? Nggak ada. Bebas nih, Pak. Bebas. Ya, mau sedikit Makasih, mau Pak. banyak boleh. Takutnya kalau dikasih batas minimal beban buat kalian ya. Nah, makanya bebas saja. Mau daftar pustaka 3, mau 5 boleh. Sebisanya aja. Yang penting isinya minimal 10 halaman ya, itu tidak terlalu berat. Slide apalagi cuma 10 slide itu cepat sekali. Gitu, lebih boleh ya, itu minimal. Oke, silakan terkait materi barangkali ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk Nabi Muhammad kan ayah dan ibunya meninggal sebelum dewasa, itu apakah ada sejarah atau misalnya ini kenapa kok meninggal duluan gitu, Pak? Ada. Itu ada makna di baliknya. Ada makna di baliknya. Jadi salah satunya Nabi Muhammad ini sebelum lahir sudah yatim. Jadi ketika dalam kandungan 3 bulan ya, dalam kandungan 3 bulan atau 5 bulan itu meninggal. Jadi lagi hamil muda, Aminah itu bapaknya riwayatnya macam-macam ya, tapi riwayat yang paling populer Abdullah ini meninggal ketika berdagang dan pulangnya itu sakit di Madinah. Tapi nggak tahu realitanya ya, itu apakah dibunuh Yahudi, kita nggak tahu. Yang jelas yang itu tuh jadi sakit katanya di Madinah ya. Nah, itu akhirnya meninggal, jadi belum lahir ya, Nabi Muhammadnya masih di kandungan. Kalau ibunya itu meninggal ketika umur 4, 5, 6 ya. 4. Jadi Nabi Muhammad masih TK lah kalau sekolah hari ini. Ibunya meninggal. Makanya setelah ibunya meninggal kan sama kakeknya sampai umur 9 tahun. Jadi sama kakeknya 9 tahun, habis itu meninggal ikutlah sama pamannya. Kenapa hikmah ya di balik yang Allah sudah ini? Karena banyak tuduhan seperti ini. Termasuk proses Al-Quran itu. Jadi bahwa orang itu kan rata-rata kita misalkan ada anak
kenapa anaknya jadi ini? Ya karena bapaknya juga ini. Nah, kan gitu kan. Nah, tapi Nabi Muhammad itu tidak ada figur ayah. Benar nggak? Jadi Nabi Muhammad itu tidak punya figur ayah. Jadi misalkan kita itu melihat kepemimpinan, misalkan bagi anak laki-laki melihat kepemimpinan itu dari ayah kita. Oh, ayah itu di rumah pekerja keras, sehingga ada kemungkinan anaknya pekerja keras. Ada kemungkinan juga yang anaknya malas-malasan itu karena melihat bapaknya eh, makan ngerokok misalkan, atau suka menyakiti ibunya. Itu kan ngaruh ya ke psikologis anak ya, melihat hal-hal seperti itu. Nah, atau ada juga melihat bapaknya ini seorang yang gagah berani, raja, pemimpin misalkan. Itu juga kan meniru bapaknya. Ini juga untuk memutus anggapan itu. Jadi betul-betul Nabi Muhammad ini tidak bisa apa-apa gitu. Intinya yang Allah maksudkan. Makanya Umi kan. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi sahabat lain tuh ada yang bisa baca. Kayak Zaid bin Sabit. Itu dia pintar nulis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini, bayangin teman-teman. Ketika masih kecil, itu ketika di masa ikut sama kakeknya atau ikut sebelum sama kakeknya ikut sama Halimah As-Sa'diyah ya, yang ibu menyusuinya itu ya. Nabi Muhammad kan menyusunya tidak sama ibunya. Nah, ya karena ibunya tidak keluar ASI-nya. Dititipkan sama Halimah As-Sa'diyah itu kan sampai usia main ya, sampai usia berapa ya? Hampir 4 tahun ya. Yang terjadi itu tuh sebelum diserahkan ke orang tuanya. Nah, terus sampai misalkan umur ikut sama kakeknya, itu juga kan dia menggembala ya. Nah, jadi yang dilakukan Nabi Muhammad itu berternak, ikut pamannya juga. Kalau ikut pamannya kan berdagang. Nah, ikut sama kakeknya itu dia berternak kambing. Jadi tidak ada potret background Nabi Muhammad ini pernah belajar itu nggak ada. Misalkan dia pernah belajar sama ahli kitab kan, zaman segitu kayak Khadijah itu pinter. Khadijah ini keturunan bangsawan, pinter. Banyak sahabat-sahabat lain Nabi yang bisa baca, bisa tulis, ahli syair. Itu banyak. Tapi Nabi Muhammad ini sudah dipotret tidak pernah belajar. Ya, makanya kalau ada orang yang hari ini tuh yang lagi ribut-ribut tuh, tahlil, ziarah kubur, bid'ah. Kenapa tahlil itu dilakukan? Karena Nabi Muhammad nggak pernah tahlilan katanya. Kamu ikut siapa misalkan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Itu Bapak itu kalau ada yang nanya kayak gitu gampang jawabnya. Tahlilan itu betul Nabi Muhammad nggak pernah tahlilan. Kita akan balikin aja. Kalau ada yang bertanya, tahlilan itu ikut siapa kamu? Nabi Muhammad nggak pernah ikut tahlilan, berarti itu bid'ah. Gampang dijawabnya. Dijawabnya gini, kamu sekolah nggak? Sekolah saya S1, S2. Kamu ikut siapa? Nabi Muhammad itu nggak sekolah. Itu juga bid'ah. Dolalah malah kamu sekolah. Benar nggak? Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah. Jadi kamu kuliah itu bid'ah. Tetapi kita baca Qur'annya. Qur'annya itu isinya tentang perintah menuntut ilmu. Benar nggak? Perintah menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Ya, di Quran jelas, dalam Al-Quran al-Jadala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di hadisnya utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Nabi Muhammadnya nggak pernah sekolah, tapi ada ajarannya untuk menuntut ilmu. Sama tahlilan juga, Nabi Muhammadnya nggak pernah tahlilan, tapi banyak yang Allah perintahkan untuk berzikir, untuk menyambung tali silaturahim, untuk bersedekah, dibungkuslah dalam tahlilan. Tahlilannya bid'ah betul, tetapi esensi ajaran-ajarannya diperintahkan oleh Allah. Sama seperti kalian bersekolah. Bersekolah itu bid'ah, tetapi ajaran menuntut ilmunya itu diperintahkan. Makanya dibolehkan. Itulah hebatnya para wali songo kita. Ya, jadi sehingga ketika ada orang yang meninggal dibacakan tahlil, itu terus ada yang menghukumi musyrik. Loh, gimana ceritanya? Tahlil itu la ilaha illallah itu ketika dibaca oleh orang kafir menjadi muslim. Kok dibaca sama orang muslim sendiri menjadi musyrik? Kan nggak masuk akal. Ngerti ya, Mutia?
Nah, jadi sama orang-orang kayak gitu jangan mudah terbawa. Ya kalau semuanya yang Nabi lakukan ya banyak yang tidak Nabi lakukan. Bener nggak? Tetapi esensinya itu ada perintahnya enggak. Nah, itu yang kita harus bawa. Nah, termasuk ziarah kubur juga sama ya, banyak gitu ya. Ziarah kubur itu Nabi juga pernah menziarahi ibunya. Itu harus dicatat gitu. Jadi Nabi itu pernah menziarahi ibunya. Dan sahabat Bilal ketika Nabi meninggal juga dia menziarahi makam Nabi di Mekah. Nah, ya, terus gimana dulu pernah pada masa awal-awal memang dilarang ziarah kubur itu. Kenapa? Karena khawatir orang kembali ke penyembahan berhala kuburan dan lain sebagainya. Jadi gitu Mutia, ketika ibunya meninggal sosoknya nggak ada. Jadi itu untuk memotret sejelas mungkin bahwa Nabi Muhammad tidak pernah belajar dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika ada tuduhan Al-Quran ini buatan Muhammad, wong nabinya ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Terus gimana dia cara merekam Quran? Merekamnya kan langsung hafalan. Bener nggak? Jadi ketika Jibril datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi Muhammad bawa bolpen sama kertas nggak? Enggak. Tapi langsung masuk ke sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 itu. Ya. Itu tidak bawa buku, tidak bawa tulis. Yang nulis itu sahabat. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan, yang bisa nulis baru ditulis. Ada yang di daun kurma, ada yang di batu, ada yang di tulang belulang. Itu supaya apa? Supaya barangkali yang hafalnya meninggal ada catatannya. Itu loh. Nanti ada dalam Ulumul Quran ini ada materi kodifikasi Al-Quran, masa pembukuan Al-Quran. Ya, itu juga terjadi perdebatan ya. Waktu itu yang punya ide pembukuan Al-Quran itu adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, waktu itu khalifahnya masih Abu Bakar. Yang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, Al-Quran ini harus kita bukukan. Terus kata Abu Bakar, wallahi ya Umar, saya tidak akan melakukan apa yang tidak Rasul perintahkan. Nah, kenapa pembukuan ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah disuruh oleh Nabi? Nanti ada masa kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis, itu materinya di ulumul hadis. Kalau pembukuan hadis, kalau pembukuan Al-Quran nanti ada di sini. Wah, jadi sesuatu yang tidak Nabi lakukan belum tentu itu jelek, belum tentu itu bid'ah. Ngerti ya teman-teman? Jadi teman-teman jangan mudah terprovokasi sama ulama-ulama atau ustaz-ustaz di YouTube dan dimanapun yang kita tuh harus melakukan apa yang Nabi lakukan. Itu tidak salah, tetapi harus digarisbawahi tidak semua yang Nabi tidak lakukan, terus kita juga tidak boleh. Ada perintahnya, enggak esensinya. Itu maksudnya. Ya. Jadi pembukuan Al-Quran, kata Umar, itu adalah semanis-manisnya bid'ah. Nah, itu ya. Nah, jadi coba kalau Qurannya tidak dibukukan. Waktu itu kan salah satunya adalah banyaknya hafiz-hafiz Quran yang meninggal. Kalau hafiz-hafiz Quran yang meninggal, kita mau baca dari mana? Nah, gitu, Mutia. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Aziza, Fariha. Supaya pinter kalian itu ya. Harus bertanya. Kalau nggak bertanya, nggak pinter-pinter nanti. Yang lain masih kedengeran nggak ini? Jangan-jangan dipasang HP-nya tok ini, tidur-tiduran di rumah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti selama adanya materi Al-Quran ini teman-teman harus ikuti terus ya. Kalau teman-teman ada yang mengganjal, menjanggal, kok saya dapat pengetahuan dari luar seperti ini, disampaikan aja. Pak, bagaimana Nabi kan seperti ini? Sampaikan aja. Nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa menerima informasi itu dari dua arah, bahkan dari berbagai arah. Dari sana kita ambil. Bapak itu tidak anti sama YouTube yang Wahabi, yang mana tidak anti. Bapak dengerin aja. Tapi kita harus punya ininya, saringannya, filternya, prinsipnya. Oh, kenapa sih dia kayak gitu terus? Apa sih efek positifnya? Apa sih efek negatifnya? Efek negatifnya misalkan jadi perang mudah perang ya. Kalau orang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir tuh mudah perang. Apakah itu juga esensi dari ajaran Islam?
yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misalkan. Kenapa kita juga di Indonesia Islam ini begitu jadi mayoritas, padahal tidak pernah ada tentara Islam yang datang ke sini, misalkan ya. Jadi di Islam ini penyebarannya di Indonesia caranya soft, tidak langsung, kamu sesajen musyrik, wah nanti yang datangnya pendakwahnya malah dibunuh duluan, tidak bakal diterima. Nah, jadi soft, tapi esensi pesan-pesan tauhidnya membuang Tuhan-Tuhan yang ada di daratan, di lautan, yang mereka percaya itu diganti sama Robnya, Rob yang betul-betul Rob, yaitu Allah itu. Jadi akhirnya di Indonesia ini bisa menjadi mayoritas, bahkan Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Itu teman-teman. Jadi Muslim di Indonesia ini kalau disatuin itu bisa mengalahkan jumlah Muslim yang ada di Timur Tengah. Yang berapa negara itu ya? Ada Arab, Iran, Irak, Sam, Syria. Nah, itu kalau di Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu mereka tuh penduduknya 2 juta, 4 juta, 10 juta paling banyak. Indonesia ini 200, hampir 300 juta ya. Nah, makanya Muslim terbesar di dunia. Nah, makanya ormas-ormas NU, Muhammadiyah itu pengen menjadikan Islam itu sebagai role model di Indonesia. Yang bukan kekerasan, tetapi Islam yang esensi ya, rahmat semesta alam. Gitu, teman-teman. Emilia Indri ini lagi di mana ya? Kayaknya di pondok ini. Di belakangnya banyak orang lewat. Nah, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa lancar. Mudah-mudahan bisa ini. Kalau teman-teman di belakangnya ramai, banyak orang. Di belakangnya dikasih profil. Kayak Bapak, kayak Lilis. Jadi ada orang lewat di belakang tuh nggak ada. Ada gantungan, jemuran, hanger. Itu pada ngegantung tuh nggak kelihatan. Ya, dikasih background. Ya, nah, itu idenya, trik yang baik itu seperti itu. Gampang tuh. Jadi ada berbagai macam simbol di belakang tuh nggak kelihatan. Ya, penting kalau simbolnya bagus ya. Ini simbol-simbol bergelantungan kan nggak baik dilihatnya. Oke, terima kasih Bapak doakan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan bisa mengikuti kuliah tanpa ada kendala apapun dan bisa lancar ya perkuliahannya sampai selesai. Kalau tidak ada perkuliahan, tidak ada perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan, siap-siap. Jangan lupa minggu depan itu mulai presentasi pertama kita. Jangan takut untuk salah, perbanyak baca saja. Nanti kita akan disimpulkan sama Bapak materi-materi yang setiap babnya itu, teman-teman. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.